Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi ikhtiar. Tetapi sebelumnya kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini sebelumnya materi ini sudah kalian ringkas ya minggu kemarin ya. Nah, sebelum ke pembahasan materi ini, nilainya sudah ibu kirim ya. Dan bagi yang nilainya belum memuaskan, silahkan kirim lagi boleh. Nanti diperbaiki nilainya biar nilainya di atas KKM. Untuk mata pelajaran Quran Hadis, KKM-nya adalah 71. Jadi kalau nilai nanti di bawah 71, silahkan kalian boleh remedi, nanti WA aja ke ibu ya. Oke, karena kemarin kalian sudah meringkas materi tentang ikhtiar ya. Nah, sekarang ibu ingin tahu nih, menurut pendapat kalian nih, apa itu ikhtiar? Nah, sekarang ibu kasih waktu 10 detik ya untuk kalian memikirkan apa itu artinya ikhtiar. Pengertian ikhtiar itu apa sih? Gitu. Ibu kasih waktu 10 detik mulai dari sekarang. Oke, nah tadi pendapat kalian silahkan komentar di YouTube ibu ya. Nanti kalau misalnya di YouTube ibu tidak bisa untuk berkomentar, silahkan berkomentar juga di Google Classroom di tugas yang hari ini. Oke, lanjut. Nah, pengertian ikhtiar itu anak-anakku semua yaitu ikhtiar adalah usaha seseorang dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Jadi anak-anakku semua, ikhtiar itu adalah usaha untuk mencapai cita-cita yang telah kita capai. Nah, jadi untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan, kita harus melakukan usaha semaksimal mungkin dengan cara apa? Bekerja keras, terus berusaha, bersungguh-sungguh, dan juga jangan lupa berdoa ya. Nah, jadi umumnya seseorang yang sedang berikhtiar memiliki target dalam pekerjaan yang dilakukan demi meraih keberhasilan dan juga kesuksesan. Jadi anak-anakku semua, dalam kita berikhtiar, ternyata kita itu tidak hanya berusaha doang, tetapi kita juga harus memiliki target. Nah, agar apa? Agar nanti itu kita lebih mudah dalam meraih keberhasilan. Dan anak-anakku semua, kalau kita berusaha itu pasti akan ada hasilnya. Sebaliknya, kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa seperti itu. Nah, sekarang ibu ingin membahas 3 bentuk ikhtiar. Yang pertama adalah tidak mudah putus asa. Nah, jadi anak-anakku semua, untuk kita dalam berusaha untuk mencapai cita-cita, nah kita itu yang pertama yaitu tidak mudah berputus asa. Nah, saat kalian mengalami kegagalan, coba lagi. Jangan sampai kalian stop di situ, tapi kalian terus berusaha, terus bekerja keras, dan jangan lupa untuk selalu juga diiringi dengan berdoa. Contohnya seperti ini. Saat kalian ulangan harian. Nah, kalian sudah belajar, tapi kalian belum sesuai harapan kalian. Nah, ternyata ada remedi nih. Nah, kalian belajar lagi. Nah, kalian mengerjakan soal lagi. Ternyata nilai kalian itu memuaskan. Nah, seperti itu. Ada lagi contoh lain. Misalnya, kalian sudah belajar sungguh-sungguh nih. Nilai ulangan kalian dari awal sampai sebelum ujian tengah semester, kalian kurang terus, tidak sesuai harapan. Nah, pas ulangan tengah semester
nilai kalian paling baik satu kelas. Nah, ini bisa dibayangkan karena kalian terus berusaha, maka hasilnya pun juga akan memuaskan. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Nah, jadi anak-anakku semua, saat kita berusaha, kita juga harus yakin, kita juga harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu itu. Seperti tadi, harus ada target, harus ada niat juga, seperti itu. Yang ketiga, bekerja keras. Nah, jangan lupa kita untuk selalu bekerja keras anak-anakku semua. Seperti misalnya kalian sekarang terutama saat COVID ya, nah kalian pasti ya banyak godaan sekali. Nah, saatnya kalian bekerja keras ya, seperti belajar secara on time. Tadi di sekolah itu harus bangun pagi-pagi gitu ya, mungkin di rumah lebih banyak godaannya. Nah kalian bisa di rumah itu kalian harus melawan rasa malas itu ya, dengan kalian membuat jadwal, mungkin kalian bangun lebih awal mungkin, dan sebagainya ya. Kalian harus bisa mengatur diri kalian untuk agar cita-cita kalian lebih mudah tercapainya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu arti perkata Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Oh ya, nanti di akhir ada tugas ya anakku semua. Tugasnya adalah kalian membaca Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ya, perkata ya. Jadi seperti ini. Nanti ibu contohkan waan dan bahwasannya dan sebagainya ya. Nah, sekarang ibu contohkan, nanti kalian ada tugas sendiri ya, seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waan dan bahwasannya, laisa tiada memperoleh, lil insani untuk seorang manusia, illa kecuali ma apa yang sa'a telah diusahakan, wa anna dan bahwasannya, sa'yahu usahanya itu, saufa akan, yuro diperlihatkan, summa kemudian, yujzahu diberi balasan kepadanya, al jazaa balasan, al aufah paling sempurna, wa anna dan bahwasannya, ila kepada, rabbika Tuhanmu, al muntaha kesudahan atau segala sesuatu. Nah, tadi sudah ibu bacakan. Nanti tugas kalian seperti yang ibu bacakan tadi ya. Jangan lupa untuk ta'awudz dan juga membaca basmalah. Oke, nanti. Oke, selanjutnya arti keseluruhan Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 ya. Ini artinya ibu bacakan satu persatu ya. Ayat 39, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah ia usahakan. Jadi anak-anakku semua, kalau kita tidak berusaha, kita juga tidak akan mencapai apa yang kita cita-citakan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Nah, jadi anak-anakku semua, kita itu usaha pasti akan ada hasilnya, yakinlah itu anak-anakku semua. Nah, mungkin kalian pernah kalian pernah mengalami gitu ya, kalian tuh udah berusaha sungguh-sungguh tapi kok gak ada hasilnya, seperti itu ya. Bukan tidak ada hasilnya anak-anakku semua, tetapi Allah itu menunda. Mungkin waktunya belum tepat, di situ, mungkin di waktu yang akan datang, mungkin seperti itu ya. Jadi kalian tidak boleh bersangka buruk kepada Allah ya anak-anakku semua. Yang selanjutnya yaitu ayat 41, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, anakku semua, kita itu udah berusaha, nanti Allah itu akan memberikan balasan yang paling sempurna, yang setimpal ya. Dan maka dari tadi seperti yang tiga bentuknya tadi, jangan
tidak tiga bentuk tadi ya. Jangan berputus asa, kita harus bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan juga kita harus bekerja keras. Yang selanjutnya yaitu ayat 42, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan atau segala sesuatu ya. Yang selanjutnya intisari Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, intisarinya ya. Manusia hanya akan memperoleh apa yang tak ia usahakan. Jadi anak-anakku semua, kalau kita tidak berusaha ya, kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan mendapatkan apa-apa anak-anakku semua ya. Yang kedua, jika orang tersebut di dunia rajin belajar, bekerja tanpa melupakan kewajibannya beribadah kepada Allah, maka ia akan diberikan imbalan ya. Tadi yang seperti ibu sampaikan, Allah akan memberikan imbalan ya. Yang selanjutnya, kita harus selalu berhati-hati. Nah, anak-anakku semua, dalam intisari ini yang terakhir, yang poin yang paling terakhir ini, kita harus berhati-hati. Ingat anak-anakku semua, saat kita berusaha pasti akan ada halangan-halangan ya. Contohnya seperti ini, saat kalian belajar di rumah, banyak sekali ya godaan-godaan, tantangan seperti kalian merasa malas atau kalian mengalami kesulitan dalam belajar mungkin ya. Nah, kemudian saat ada ujian, misalnya ulangan, dia tidak boleh membuka buku, terus kalian ternyata buka buku pas waktu ujian itu. Nah, kalian itu kan suatu ya, tapi kalian pasti tidak ya. Ibu yakin saat ulangan atau ujian kelas semester besok, ibu yakin kalian pasti anak yang jujur ya. Jadi jangan sampai kalian berbuat tercela, dan pasti kalian akan berbuat yang positif ya, ibu yakin itu. Oke. Nah, secara rinci, nah kemarin anak-anakku semua banyak ya yang meringkas ini ya, banyak sekali kalian yang memasukkan ini ya, itu benar sekali 100. Nah, jadi manusia hanya akan menerima apa yang tak ia usahakan. Nah, tadi udah kita bahas sama-sama ya. Nah, yang selanjutnya yaitu amal perbuatan manusia akan diperlihatkan oleh Allah di akhirat. Nah, anak-anakku semua amal-amal kita itu akan diperlihatkan di akhirat, terutama usaha positif kita ya. Setiap perbuatan manusia akan diberi balasan Allah dengan balasan yang sempurna tadi yang sudah kita bahas sama-sama. Yang terakhir, Allah adalah tempat kembali bagi seluruh hambanya. Nah, kita diciptakan oleh Allah, kita kelak juga akan dikembalikan kepada Allah. Keterkaitan Quran surat An-Najm ya dalam kehidupan sehari-hari kita, anak-anakku semua coba diperhatikan gambar ini. Nah, jadi anak-anakku semua, kita dalam berusaha pasti jalannya itu berliku-liku. Tidak mungkin anak-anakku semua, kalau kita untuk mencapai cita-cita kita, tidak mungkin kita bisa langsung tek gitu, tidak bisa. Nah, kita harus melewati tangga satu per satu. Kita harus melalui jalan yang yang berkelok-kelok gitu anak-anakku semua. Jadi usaha kita harus kita lakukan semaksimal mungkin, sebisa kita mungkin, agar cita-cita kita itu bisa tercapai anak-anakku semua ya. Nah, seperti sekarang kalian sudah kelas SMP ya, nanti kalian SMA, kalian sekolah ya, kalian mungkin ada yang kuliah, mungkin ada yang sudah bekerja. Nah, kalian bisa mencapai cita-cita kalian yang kalian miliki, pengalaman yang kalian miliki, semua yang hal positif yang kalian miliki untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, untuk mencapai cita-cita itu tidaklah mudah ya anak-anak semua, tetapi kita harus melalui jalan yang berbelok-belok. Kita harus melalui langkah demi langkah, step by step. Untuk mencapai cita-cita itu tidak bisa secara instan anak-anakku semua. Maka dari itu, kalian mulai hari ini harus rajin belajar, banyak pengalaman ya, baik di masyarakat juga ya, agar kalian nanti bisa lebih mudah lagi dalam mencapai cita-cita yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, sekarang ibu ingin membaca
saja keterkaitannya ya. Kemarin juga kan sudah meringkas ini semua ya. Ini semua ada yang semua yang masukkan juga. Untuk dapat meraih kehidupan yang baik, maka setiap makhluk diwajibkan untuk berikhtiar. Oke. Yang kedua, hasil yang didapat menggambarkan usaha yang telah dia lakukan. Yang ketiga, mencapai cita-cita yang besar juga membutuhkan usaha yang besar. Yang terakhir, setiap hasil yang didapat oleh seseorang tidak pernah lepas dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semua, untuk mencapai cita-cita yang besar, kita juga harus memerlukan usaha yang besar. Nah, kemudian jangan lupa kita berusaha melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena peran Allah untuk mencapai cita-cita kita itu sangatlah besar sekali. Dan jangan lupa ya anak-anakku semua, kita itu selain berusaha juga kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, ikhtiar itu adalah usaha untuk seseorang mencapai cita-cita yang telah dia impikan, dan dengan apa? 3 bentuk tadi, yaitu bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan juga yang satunya apa? Jangan berputus asa. Nah, tugas hari ini anak-anakku semua tadi yaitu membaca Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, bacanya per kata ya, baik Arab dan artinya. Nah, nanti kalian baca di buku paket halaman 19 bagian atas ya. Contohnya tadi, jangan lupa juga untuk kirim rekaman kalian di WA Ibu ya, dengan menyebutkan nama panjang dan kelas. Contohnya nanti waan dan bahwasannya dan sebagainya. Oke. Nah, mungkin kalau kalian ada pertanyaan silahkan ya, silahkan. Nanti kalau ada yang bingung atau kalian kurang paham materi yang Ibu sampaikan atau materi sebelum-sebelumnya, boleh sekali kalian tanya ke Ibu, boleh. Nanti japri lewat WhatsApp aja ya. Nanti kalian tanya boleh ya. Kalau kalian mengalami kesulitan silahkan. Tidak hanya di pendidikan Al-Quran hadis aja, tetapi di mata pelajaran lain ya. Kalau kalian menemukan kesulitan, mungkin mengalami kesulitan dalam memasuki Google Classroom atau mengumpulkan tugas, silahkan kalian hubungi wali kelas kalian atau menghubungi mata pelajaran yang kalian mengalami kesulitan ya. Oke, tetap semangat dan belajar ya anakku semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian ya saat keluar rumah, untuk selalu menggunakan masker ya. Nah, semangat belajar terus, jangan patah semangat ya. Demikian dari Ibu, ada kekurangannya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.